Oke, shalom Sobat Alpetra, selamat berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Yang tentunya kita akan ditemani sama abang kita ya, abang saya Bang Heri, yang akan membahas sesuatu yang agak gimana gitu ya. Lucu-lucu sedap lah ya. Ini kita mau bahas tentang ada apa ya, ada sesuatu yang menarik, yaitu katanya Tuhan Yesus juga dulu itu penuh humor gitu. Nah, emang gimana sih sebetulnya humornya Tuhan Yesus ya dalam Alkitab? Atau adakah humor-humor lain di Alkitab itu yang bisa dikategorikan humor? Nah, kan katanya juga kalau khotbah itu kita tidak boleh humornya yang garing ya. Nah, buat Sobat Alpetra yang mau belajar tentang homiletika atau berkhotbah, silakan mendapatkan bukunya dari Bang Heri ya tentang homiletika, yang bisa langsung dihubungi ke penerbitnya ya Bang ya. Nggak bisa ke abang kan. Harus ke penerbitnya ya. Nanti saya sertakan deh ya tayangan bukunya ya, dan menghubungi kemana gitu. Oke Bang, silakan sapa Sobat Alpetra terlebih dahulu. Ya, shalom sahabat Alpetra, apa kabar? Selamat siang. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan podcast selanjutnya ya. Sepertinya Kang Alfa sudah menyiapkan yang seru ya, yang ramai dibicarakan. Mungkin ramai juga ya. Oke, kita sambut sahabat Alpetra. Saya harap sehat semua. Ini hujan lagi ya. Ya. Jakarta, Cikarang juga ya, Hujan Kang Alfa betul. ya. Iya Bang. Kang Ode juga di Jogja ngalamin Iya. Dia banjir kesulitan di sinyal mana-mana dia. ya. Semoga cepat surut. Sahabat Petra, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam semuanya, mari kita simak. Ya, kita akan sama-sama belajar lagi ya, kembali ke Alkitab, karena di Alpetra itu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi, yang membuat kita semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Langsung aja ya Bang. Bang, betul nggak sih Bang, kalau dalam khotbah itu ya katanya harus ada humor-humornya dikit lah gitu, tapi humornya yang Alkitabiah, karena Tuhan Yesus juga seringkali menyampaikan humor katanya. Nah, ini gimana Bang? Mohon pencerahannya Bang. Ya, khotbah humoris atau khotbah yang kita sering dengarkan ya bersama-sama, mungkin di gereja atau di tempat-tempat lain, berharap kita bisa mendengarnya tidak garing ya, tapi memberikan sukacita lewat ya mungkin dianggap sama dengan stand up komedi ya, atau Wah. lawakan. Tapi nilai dan unsur sakralnya saya kira tidak hilang seharusnya ya, seharusnya. Yeah. Konten atau isi tentang Yesus sebagai berita utama ya, yaitu Injil yang menyelamatkan, Yesus yang mati bangkit ya, sesuai dengan kitab suci, itu menjadi topik penting dalam khotbah ya. Itulah kekasan dengan sajian dari stand up komedi sekuler ya. Emang ada ya stand up komedi rohani ya. Sekalipun ada, mungkin perlu dinilai khusus nih isinya ya. Apakah membangun, apakah ada Injilnya ya. Begitu juga dengan khotbah ya. Khotbah Kristen tidak sama dengan khotbah lainnya ya. Yang memberikan motivasi ya, yang memberikan siraman rohani dan lain sebagainya. Nah, sekarang vibe-nya atau genre-nya ya, apakah bisa humoris ya, atau memberikan rasa tertawa ya, minimal senyum ya, atau tidak garing ya, ya bisa saja. Saya kira Kang Alfa dan sahabat Alpetra ya, pokoknya keluar dari tempat itu dia merasakan penghiburan yang abadi ya, dari Sang Firman itu yang diberitakan oleh hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan berbicara di sana ya. Saya kira
humor atau gaya humoris dari pembicara atau hamba Tuhan sejauh bobotnya meneguhkan ya dan meyakinkan bahwa Yesus penebus dan penghapus dosa ya, sehingga hasilnya ada ya. Kalau kita lihat sekuler atau stand up komedi, materi yang konyol ya, materinya materi yang membangun tetapi merasa terhibur audiennya ya, pendengarnya. Tapi setelah itu kembali lagi kepada keputusasaan ya, kecemasan dan lain sebagainya. Nah, gereja atau persekutuan Kristiani ya sebagai tempat memberikan atau menjawab ya pergumulan orang yang datang kepada Yesus ya. Itu sebabnya itu momentum ya, bukan hanya sesaat terhibur dengan humor ya, lawakan, jokes ya, candaan, tapi tidak memberikan pegangan kuat ya bahwa Yesuslah sang penghibur itu. Nah, di dalam Alkitab khotbah-khotbah Yesus apakah memberikan penghiburan? Tentu ya, marilah kepadaku yang letih lesu. Ya, siapa sih yang pernah mengungkapkan kata-kata hiburan seperti itu ya? Mungkin orang di era Yesus yang hidup sama dengan Yesus sepertinya tidak yakin. Siapa yang mau dengan tukang kayu ya? Siapa yang mau dengan orang dari Nazaret yang tidak diperhitungkan seperti itu ya. Tapi berulang-ulang kali Yesus menyebutkan bahwa dia yang diutus Bapaknya. Ya, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, kamu akan diberikan kelegaan ya. Wah, anak tukang kayu memberikan kelegaan ya, sementara anak perwira ya atau perwiranya nggak pernah memberikan jaminan. Nah, itu kan hal yang konyol mungkin orang yang hidup di era itu ya. Apalagi kita yang di era sekarang yang tidak pernah tahu seperti apa sosok Yesus ya. Tapi karena kita beriman, Alkitab mengatakan ya firman-Nya tidak berubah dan Yesus sang firman itu ya, Roh Kudus memberikan kita keyakinan ya. Dan terbukti kan sampai sekarang kita hidup cukup, kita lega, kita tidak cemas, setelah mati kita masuk surga karena Yesus sendiri yang mengatakan ya bahwa percaya padanya tidak binasa dan lain sebagainya. Nah, bagus humor ya, konten atau materinya atau muatannya, tapi jangan jadikan itu tanpa ada wibawa atau muatan utama, yaitu Injilnya ya. Siapa yang tidak tertawa kalau ada orang yang melucu? Pasti tertawa ya. Tapi kalau materi lucuannya ya, atau kontennya, isinya tidak mengubah hidupnya, saya kira sia-sia. Kenapa ya? Tidak memberikan harapan ya atau menjanjikan, sia-sia ya. Yesus dalam khotbahnya di bukit ya, bahkan dia bicara tentang khotbah akhir zaman di Matius pasal 24. Saya kira semua vibes di situ ada ya. Rasa tegang karena dia bicara nanti seperti ini yang terjadi pada masa akhir dunia. Mungkin pendengar rasa tegang ya seperti itu. Begitu juga Yesus bicara di bukit ya tentang kebenaran. Iya, tidak, lebih dari itu si jahat dan lain sebagainya ya. Atau Yesus juga bicara mengenai persembahan ya, supaya dimulai dari hati, tidak lagi seperti di dalam perjanjian lama harus dilihat orang dan lain sebagainya ya. Nah itu saya kira muatan khotbahnya perlu ditiru ya, jangan melucu terus tapi tidak memberikan support, tidak memberikan pencerahan ya, atau keyakinan hidup seperti apa nanti setelah dia mati, ada kekekalan karena roh itu tidak akan habisnya ya. Yesus bicara itu berulang-ulang ya. Jadi kalau ada yang mungkin memastikan apakah Yesus juga khotbahnya seperti itu, saya kira iya ya. Ya, kita tidak tahu intonasinya seperti apa, tapi kalau dia berkhotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7 Matius, pasti intonasinya kan keras. Nggak ada sepi.
seperti yang dipakai Kang Alpa saya atau di gereja ya, Iya. tapi nasi Yesus keras dan tentu penuh muatan-muatan khusus ya. Iya. Sehingga kalau kita baca di pasal 7 ya, akhir khotbahnya ayat 28 sampai 30, wah mereka terkesan besar Oh ya, iya. terkesan ya Iya, iya, iya. dibandingkan dengan orang Farisi, Iya. alim ulama, tua-tua Iya, 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 Yahudi iya, iya. yang khotbahnya hanya Betul. konten konten uang aja ya, yang hanya mengumpulkan koin ya, Ya, mungkin seperti iya ya, betul. kita tambah humor biar banyak yang like atau subscribe ya, Iya. dan itu ya, eee, Iya. bahkan dipaksakan, "Ayo ayo ayo, Iya. di-follow, ayo di-like, ayo di-tap-tap," ya. Iya, iya, Nah iya, itu, iya, iya, iya. hanya ada tambahan-tambahan seperti Ah, itu ya. iya. Mungkin itu khotbah modern Kang Alfa ya, Iya, supaya, umurnya plus-plus gitu ya. iya. Mungkin jadi juga jangan mengolok-olok ya intinya kalau di tayangan live yang lalu ya udah dibahas sama Bang Heri juga ya. Mungkin khotbahnya juga humornya jangan mengolok-olok ya Bang ya. Jadi kesannya kan nanti Iya, jangan ngolok-ngolok lah ya, iya. seperti itu. Terus juga Iya, mungkin nggak Bang, kalau lihat misalnya tadi contohnya di khotbah di bukit ya, mungkin kesan pendengar kali ya Bang. Jadi yang dengar itu ih lucu gitu. Masa misalnya Tuhan itu nyontoin sesuatu terus buat pendengarnya lucu gitu kedengarannya. Jadi kesan pendengar juga mungkin ya Bang yang menyebabkan oh khotbahnya Tuhan Yesus lucu gitu. iya, hasilnya kan ada ya waktu Yesus khotbah di bukit nih ya, yang tadi saya sebutkan dalam Matius pasal 7 ayat 28 Iya, dan 29. Yang setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, maksudnya seluruh khotbahnya ya. iya, Oke, khotbah Yesus monolog dalam konteks itu ya. iya, Tapi setelahnya mungkin ada yang meminta respon ya. iya, iya, iya. Lalu takjublah orang banyak itu Iya, mendengar pengajarnya ya. Apa iya, yang diajarkan mungkin ada dengan kiasan, ada dengan humoris, ada dengan hmm, bukti nyata, ada dengan contoh-contoh moral ya, iya, bagaimana iya, sepatutnya iya, etis atau etika ya, dan iya, doktrinal ya. Di pasal 5, pasal 6 ya, iya, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, iya, itu kan doktrinal. iya, 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 Tentu dengan muatan humoris ada ya, iya, dengan muatan tegas, strict ya, dengan perumpamaan, parabole ya, iya, sebagai strategi dia berkhotbah, dia mengajar. Nah, tapi ada bukti kesan nih pendengar ya iya, di Matius 7 ayat 8, 9. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. hmm, Uh, apakah dia berkhotbah, dia mendapatkan kuasa dari Tuhan meyakinkan jemaat ya tentang iya, Injil Yesus Kristus yang mati dan bangkit sehingga mereka diinsafkan oleh Roh Kudus ya sekian iya, banyak jemaat itu. Dia berkuasa ya. Apakah ketika dia membaca ayat atau nats bahkan topik memberikan pengaruh besar kepada audien pendengar atau jemaat ya atau iya, sebaliknya ya uh, ada banyak orang yang tidak mendengarkan sama sekali. Ya bukan berarti dia tidak berdoa mempersiapkan firman Tuhan yang ditunjuk ya, nats atau dia sudah sekian lama, iya, pasti tentu menyiapkan dengan betul ya. Tapi hmm, nyatanya ada yang merespon main HP, scroll dan lain sebagainya. Bisa juga disebabkan karena bosen ya, memang jemaat yang tidak bertumbuh ya oh iya dalam sih, Tuhan sehingga dia mengabaikan iya, khotbah nggak ya tertarik ya gitu, eh, nggak menarik ya jauh lebih baik dia tidak usah datang ke gereja ya. Saya kira orang yang datang ke gereja bukti dia sudah lahir baru ya, dia iya, mempersembahkan tubuh jiwanya ya iya, kepada Tuhan dengan bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan yang iya, terutama iya, di sana seperti itu. Nah, tapi kalau sampai mendengarkan iya, sambil dia scroll TikTok ya iya, atau media sosial lainnya, ini penghinaan terhadap Tuhan ya, nah mocking of iya, God itu.
Iya betul. insulting banget dengan Tuhan ya. Iya. Iya Ini sih. disebut yang kita bahas kemarin ya, Kemarin iya betul. pelecehan, Iya. abuse ya, Keji. pelecehan spiritual ya. Katanya dia Iya. sudah lahir baru, katanya sudah dibaptis. Masa di tengah-tengah gereja dia masih scroll-scroll HP ya, Iya. media sosial. Alasannya khotbahnya nggak menarik. Saya kira bukan khotbahnya nggak menarik ya. Iya. Lunya yang belum lahir baru ya. Lunya yang belum menghargai Tuhan dan lu masih ada dalam cengkeraman setan mungkin. Saya kira gitu Ah, kali Kang Alfa ya. iya betul Bang. Tuh khotbah di gereja sebelah tuh lucu-lucu tuh Iya. ketawa-ketawa terpental-pental sampai nggak terasa udah 5 jam. Masa 5 jam sih? Wih. Aduh, aduh. Ya, Ya gitu betul Bang. Iya sih kan. Dan ya anehnya kalau itu daya khotbahnya tarik ya. lucu-lucu kenapa dia nggak mengikuti stand up komedi saja pendetanya ya Iya seperti itu. betul. Ya kadang juga lucu tidak ada muatan Injilnya Kang Alfa. Kita Nah, kan itu. kita dulu Iya. belajar sekolah teologi lalu Iya. diajar oleh Boksu ya, Iya. Pendeta Yan Antoni, setiap khotbah harus ada unsur Injil, Injilnya. Wah, unsur betul. etika, Betul Bang. unsur penghiburan dan unsur doktrin ya dan Iya. contoh-contoh realita. Itu Iya. muatan atau unsur-unsur khotbah dalam Kristen. Lebih dari itu, apa Mm-mm. bedanya dengan ceramah-ceramah sekuler Iya, ya iya. tentang advice, nasihat dan juga Iya. motivasi di para motivator-motivator sekuler. Apa bedanya ya? Mereka Iya. juga memberitakan Betul. bagaimana hidup sepantasnya ya. Mm-mm. Mereka juga menyampaikan bagaimana dengan motivasi hidup, tujuan hidup ya, Iya. tapi tidak ada Yesusnya ya. Nah, seringkali juga pendeta dia merasa nyaman sudah memberikan materinya kepada pendengar atau kepada jemaat, tidak ada Iya. Yesusnya ya. Nah, itu apa bedanya dengan para Iya. konsultan-konsultan publik di sana ya. Iya, iya, Nah, iya ini yang sih. membedakan dalam Iya. kekristenan, khususnya untuk khotbah-khotbah. Mau humoris silakan ya, tapi Iya. apa isi dari humorisnya Iya. ya? Konyolkah berupa apa candaan-candaan Iya. yang konyol ya, candaan-candaan seperti apa ya yang kita maksudkan ya, apakah yang saya bilang tadi konyol, apakah berbau pornografi, apakah Oh. magis ya, Wah. atau uh, dengan kata-kata banci ya. Nah, Iya. ya justru merugikan dirinya ya, Iya. ya kalau sampai jemaat mengatakan khotbah di gereja sebelah lebih seru karena humoris ya, ya itu Iya. tidak ukuran saya kira ya. Ya, ada Iya. banyak khotbah yang lurus. Lurus artinya tidak pernah ada humor ya, tidak pernah ada candaan, Iya. tapi meneguhkan, Iya. menguatkan iman ya, seperti itu. Kayak Petrus khotbah di Yerusalem, dia begitu keras khotbahnya, 3.000 bertobat kan. Iya betul. Iya. Ada nggak candaan-candaannya ya? Itu Iya. bicara tentang sejarah penyelamatan Iya. ya, Mesias sampai datangnya Yesus Kristus. Iya betul. Bete aku dengar tuh. Tapi kok 3.000 bertobat ya, Kang apa Iya. ya? Nah, makanya itu ya. Eh, Seharusnya bete ya. iya dong. Apalagi Petrus, Iya. orang yang sangat strict ya, Iya. uh, sanguin sekali ya. Hmm. Tapi 3.000 bertobat itu baru cowok yang bertobat ya, Nah, belum yang belum cewek. ya, belum dihitung yang kaum perempuannya ya. Jadi ya mungkin juga ya tadi karena kesan pendengar ya. Terus juga mungkin salah satu contoh aja ya kalau dari kesan pendengar saya gitu misalnya. Ketika Tuhan Yesus tadi kan Abang juga sudah contohkan ya di Matius 5 sampai 7. Kalau di Matius 6 itu kan ada hal bersedekah tuh. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memberi sedekah jangan diketahui tangan kirimu katanya apa yang diperbuat sama tangan kananmu. Nah kalau buat saya ini kan lucu gitu ya, kan sembunyiin berarti tangan kiri saya ketika ngasih persembahan misalnya ya. Nah, tangan kanan saya ngasih gitu, kan jadi lucu. Emangnya mata bisa ngelihat, emangnya tangan bisa ngelihat gitu, ada matanya gitu ya kan. Kalau dari kesan pendengar ya, dari kesan saya, tapi buat saya ini Tuhan Yesus ada apa sense humornya ya, ada humornya gitu. Karena
eh, Tuhan ngeledek ya waktu itu ya Bang ya, sebetulnya ya ke orang-orang yang memberi gitu. Karena pengen pamer kan. Nah, itu sih maksudnya gitu. Tapi kan penafsirannya. Nah, juga dari segi pembawa khotbahnya ya. Kan suka ada yang membawakan khotbahnya dengan gaya komunikasinya yang humor gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya misalnya, Simon, Mon, sini Mon gitu. Kan kayak gitu-gitu ya Bang ya. Menurut kamu atau bahasanya menurut lu gue siapa gitu kan, itu kan cuma cara membawakannya ya Bang ya, tidak bermaksud untuk Iya. ngeledek gitu kan, ya itu Ya tadi. mungkin penulis kitab atau murid-muridnya sendiri, Mm-mm. sehingga ada Injil Matius ya, Iya, Injil Yohanes ya, masa tidak perlu dengan tulisan yaitu dengan uh, nilai khotbahnya ya, iya, atau urutan khotbahnya, iya. unsur khotbahnya berupa humoris, jadi nggak ditampilkan ya. Tapi penafsir ya seperti kita di era sekarang Mm-mm. ya, kalau bioskop atau movie kita Iya, lihat ada genrenya kan, Pak. Komedi iya, gitu ya, action. action, thriller, menegangkan. Yes, Nah, iya. Alkitab juga isinya ada yang thriller ya. Mungkin Wah. perlu bagi eh, Markus Mm-mm. atau penulis Injil lainnya ya, Mm-mm. muridnya langsung Yohanes, hal yang thriller ketika Yesus masuk ke Yerusalem ya, Iya, Betania, iya, persiapan untuk ke Yerusalem ya, iya, dengan andainya dia disanjung-sanjung, Hosana, Hosana, iya. tapi puncaknya di Yerusalem dia jadi incaran. Iya kan. Berdoa didatangi. Nah, itu kan thriller ya, menegangkan Iya seperti betul. itu. Ya, ya kita katakan thriller ya nggak apa-apa ya. Mungkin plot twist, hal yang direncanakan ya, yang dituliskan ya, dalam sebuah frame Iya. cerita, alur cerita itu ada genre thrillernya, menegangkan. Waktu Yesus khotbah ada mungkin plot twist saat dia keras. Tadi ya saya bilang ya, iya iya Iya, tidak tidak ya. betul. Iya, Bang. Mungkin ketika dia mengajarkan doktrin sangat keras tuh, Kang Alpa ya, Iya, Tuhan Yesus bisa ya, jadi. seperti itu. Betul. Iya, iya, iya. Mungkin waktu dia bicara tentang penghiburan ya, Iya. begitu lembut ya, tenang, Jadi bikin orang sangat senang sofisan, kan? kalem ya. Misalkan dia menyampaikan Iya. pada Yesus, mintalah maka engkau akan diberikan. Nah, Iya. dia nggak bicara doktrin ya, dia meyakinkan Mm-mm. orang yang hidup dalam sekitar penderitaan, Iya. bergumul dengan kecemasan, ketakutan hidup seperti apa ke depannya. Mm-mm. Yesus menjamin, mintalah, ketuklah, ya itu akan dibukakan. Masa diberikan yang lain ya, Bapamu tidak seperti itu. Nah, kira-kira Iya, begitu ya. kan iya betul. Itu kan salah satunya Iya, ya, Bang. Iya. iya. Masa Jadi, orang yang minta roti mau dikasih batu, mau dikasih ular gitu kan? Ular iya. beracun gitu kan? Nggak mungkin lah gitu kan. Itu kan. Nah, itu tadi ya. Jadi memang penyampaiannya dan kita yang penyampainya dan juga pendengarnya ya Bang, karena tadi juga ada disinggung kalau kita lihat di akhir khotbah ini kan kesan pendengarnya wah luar biasa ya, tidak ada yang berpikiran tidak mendapat berkat ya dari khotbah di bukit itu misalnya. Nah, gitu ya. Oke Bang. Ya, Terakhir Bang, oke. eh, gimana Bang kalau misalnya di gereja nih Bang, ah nggak mau ah saya ke gerejanya Pak Heri, di sana mah nggak ketawa-ketawa, saya mau ke gerejanya si Kang Alpa aja ah, ketawa-ketawa gitu. Nah ini gimana Bang, jemaat seharusnya Bang, mau dapat ketawa Ya, apa mau dapat firman gitu ya Bang? nah itu saya kira itu perlu kita edukasi ya, bimbing ya, bahwa orang berkhotbah itu atau hamba Tuhan, pendeta ya, bukan dia berhumor tujuannya ya, Iya, tapi menyampaikan Injil, menekankan doktrin yang benar dalam iya, Alkitab, jemaat mendengar dan menerima ya. iya, Bukan sama seperti pelawak atau stand up komedi yang menggugah orang banyak
tertawa, terpingkal-pingkal ya, terbahak-bahak sampai mau Iya. muntah dan lain sebagainya. Saya kira tidak ya, di gereja itu yaitu orang yang berkumpul, dan yang berkumpul itu orang yang sudah percaya ya, makanya sangat disangsikan orang yang belum percaya dia ke gereja ya, Hmm. tapi dengan maksud supaya dia bertobat kita terima ya, seperti itu. Oh Nah iya itu iya. sebabnya kan namanya juga gereja Kang Alpa ya, kumpulan orang Iya. yang dipanggil dari dosa Iya. kepada kehidupan ya, Iya. yang bermakna. Nah tentu dia menerima apapun Iya. eh, cara pendeta berkhotbah ya, Mm-mm. datar ya, atau storytelling, dia banyak cerita, Iya. tapi tentu harus yang ada unsur Injilnya ya, Iya. yang menjadi kekasan khusus di dalam kekristenan ya, karena kalau dia berkhotbah tidak punya unsur Injil dalam khotbah itu, apa bedanya dengan khotbah-khotbah agama-agama Itu ya. ya. Nah, karena tadi saya bilang di gereja itu adalah kumpulan orang percaya, ya seharusnya orang yang belum bertobat jangan di situ. Iya. Dan terlihat sampai dia membeda-bedakan yang tadi Kang Alfa sebut, saya mau di gerejanya si Anu Iya. karena snacknya. Aduh, apalagi itu ya. Pulang dapat kopi, pulang Uh. dapat snack, Wis. karena khotbahnya nggak ngantuk. Saya Nah, kira orang yang ingin bertumbuh ya, dia akan mendekat dengan baik ya, iya benar. seperti itu. Tadi saya bilang nggak main HP atau scroll ya, Iya. dan itu dia tidak banyak mengeluhnya. Ya kalau dia nggak suka sampaikan aja pada ketua majelisnya ya. Kalau Iya. memang gereja itu ketua Iya. majelis yang menegur pendetanya ya, Betul betul. atau kepada gembala sidangnya. Pak Pendeta, saya nggak suka nih khotbahnya nih, nggak Iya. ada muatan teologisnya. Sampaikan. Nah. Nggak suka nih khotbahnya nih, banyakan guyonnya. Nah, ya boleh gitu dengan Apalagi bukti-bukti ya. guyonnya saru semua, Wah, konyol. Pak tidak Pendeta, saya membangun. nggak suka nih khotbahnya nih, kebanyakan bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, tapi nggak ada uh, keyakinan yang kuat ya Iya. dalam kehidupan ya, Injil. Nah ini bicaranya serem-serem lah, ini bicaranya tentang Oh, akhir zaman lah ya, oh tapi iya. nggak ada Solusinya. keyakinan tertentu. Nah itu protes saja pendetanya ya, atau Iya, ketua boleh. majelisnya, seperti itu. Yang seharusnya juga pendeta welcome ya, karena Iya, apa iya. ya, senang ya, Iya dong. iya membuka diri, Iyalah, perbaiki ya. harus ada masukan. Iya, Iya, gitu ya. Oke, Bang. Kayaknya cukup segitu ya tentang bagaimanakah humor dalam khotbah dan bagaimanakah Tuhan Yesus katanya iya, melakukan humor ya. Jadi tergantung dari penyampaian dan juga penerimanya sendiri ya. Dan jangan salah tafsirkan, iya. kira-kira begitu. Oke, Bang, terima kasih untuk penyampaiannya. Sampai di sini dulu sahabat Tapeta. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga Cinta kesehatan. keluarga, jaga kesehatan. Shalom Shalom, warahmatullahi. marahmat. Tuhan Yesus berkati sahabat Petra. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayang keluarga. Shalom di Ode.